Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang di You Self Talk episode 1. Kenalin, aku Naura. Dan aku Nisa. Di sesi Self Talk kali ini, kita berdua bakal ngajak kalian untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang topik-topik yang ada di Instagram kami. Bener banget tuh, teman-teman boleh banget nih kalau mau baca-baca postingan yang ada di Instagram kami @youshape.psikoi sebelum dengerin You Self Talk kali ini. Langsung lanjut aja ya. Kak Naura, sebenarnya kita mau bahas apa sih hari ini? Jadi, hari ini kita bakal bahas tentang trust issues. Menarik banget kan? Parah sih. Nih, kalau di antara kalian ada yang ngerasa sulit buat percaya sama orang atau ngerasa kalau nggak ada orang yang bisa kalian percaya, topik kali ini nih pasti relatable banget deh buat kalian. Tapi nih, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang trust issues, mending kita bahas tentang trust dulu kali ya. Trust tuh apa sih, Nis? Kalau definisinya ya, trust atau kepercayaan itu adalah kondisi saling bersedia untuk menerima resiko berdasarkan harapan dan keyakinan kalau tindakan orang lain itu akan berdampak positif ke kita. Nah, makanya trust itu penting banget. Soalnya, adanya trust itu bisa membuat seseorang mempunyai koneksi emosional yang positif dengan orang lain. Oh, gitu ya. Tapi sayang banget gak sih, kepercayaan tuh kan butuh waktu lama buat dibentuk, gak instan gitu. Tapi kalau ngancurinnya bisa dalam waktu yang singkat banget. Bener banget tuh. Kayak dulu ya, aku tuh pernah punya temen yang lumayan deket, suka curhat juga sih ke dia. Ternyata curhatanku disebarin ke teman-temanku yang lain. Demi apa sih? Ih, parah banget. Iya, makanya. Nah, aku jadi gak bisa percaya lagi sama dia. Terus ya, aku jadi hati-hati banget kalau mau cerita ke orang lain. Takutnya kejadian kayak gitu keulang lagi. Wajar banget sih. Makanya ya bisa ada trust issues, Kak. Bener banget. Terus nih ya, adanya trust issues tuh disebabin oleh berbagai macam hal. Tapi utamanya karena pengalaman kurang menyenangkan di masa lalu. Kayak yang aku ceritain tadi, kan aku ngerasa kecewa sama dikhianati gitu kan sama temenku. Jadinya aku menggeneralisir rasa gak percaya itu ke orang lain juga. Padahal kan orang lain belum tentu kayak gitu juga. Nah, aku tuh jadi mikir kayak, jangan deket-deket lagi deh sama orang lain. Toh ntar juga akhirnya bakal sakit lagi, ntar bakal diomongin lagi gitu. Oh gitu ya Kak. Ngomong-ngomong soal pengalaman masa lalu, ternyata perlakuan orang tua ke anaknya juga berpengaruh loh buat pembentukan trust issues. Soalnya orang tua merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan attachment atau kelekatan. Oh iya juga. Nah, attachment ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia dan orang lain. Misalnya nih, orang tua yang suka bohong ke anaknya atau suka abuse anaknya, nanti anaknya bisa jadi ragu dan kurang percaya sama orang tuanya. Dan akhirnya jadi menggeneralisir ketidakpercayaan itu ke orang lain. Wah iya benar juga ya. Makanya guys, parenting tuh penting banget. Bener tuh. Oh iya, selain pengalaman sendiri, ternyata melihat pengalaman orang lain juga berpengaruh loh sama adanya trust issues. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Lewis pada tahun 2013, perceraian dapat mempengaruhi pandangan anak akan ketidakpercayaan terhadap hubungan romantis. Soalnya dia ngeliat orang tuanya gitu kan, kalau ternyata tuh orang tuaku tuh nggak bisa mempercayai satu sama lain, makanya mereka cerai gitu. Jadi mereka bisa jadi punya trust issues juga. Padahal kan mereka nggak ngalamin sendiri. Nah, terus kan tadi udah bahas nih tentang penyebab kenapa seseorang bisa punya trust issues. Tanda-tanda orang yang punya trust issues tuh sebenarnya apa aja sih, Nis? Nah, gini Kak, jadi ada 4 tanda-tanda orang yang punya trust issues. Yang pertama, punya kecurigaan berlebihan dan ngerasa dibohongin tanpa ada bukti yang jelas. Kedua, enggan untuk sharing atau terbuka dengan orang lain dengan cara membuat tameng sosial sebagai usaha untuk menghindari rasa sakit. Jadi buat mereka itu, sharing is caring tuh gak berlaku dan mereka sering ngomong ke diri sendiri juga kayak, aku gak boleh lengah, kalau aku terbuka sama orang lain nanti ujung-ujungnya cuma bakal sakit hati lagi. Jadi mereka kayak menggeneralisir gitu ya ke orang lain juga, padahal kan gak semua orang kayak gitu. Nah iya bener banget. Ketiga, enggan untuk membuat komitmen emosional dengan orang lain karena takut akan dikhianati. Dan yang terakhir, kesalahan yang gak disengaja orang lain bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang disengaja. Jadi kan manusia tuh emang gak ada yang sempurna ya. Tapi orang yang punya trust issues tuh bakal nganggep semua kesalahan itu sebagai kayak sesuatu yang disengaja gitu. Misalkan nih, dulu aku pernah nih punya cowok. Terus waktu itu pernah aku kerja kelompok sama teman-teman yang lain. Terus ada cowok lain kan. Terus aku lupa ngabarin ke pacar aku. Nah, terus dia langsung marah gitu. Kayak katanya tuh aku gak bisa ngejaga kepercayaan dia gitu. Padahal kan kayak gimana sih, gak sengaja aja gitu loh, lupa ngabarin. Parah banget pacar kamu. Iya emang tuh, untung udah jadi mantan. Oh mantan, oke, kirain masih sampai sekarang gitu ya. Enggak. Oke deh.
Tapi berarti nyambung ya sama poin pertama yang tadi, dia ngerasa curiga yang berlebihan gitu. Padahal kan emang nggak sengaja aja gitu kan kamunya. Nah iya bener banget, gak sengaja padahal. Lanjut ya. Kalau didengar-dengar sih kayaknya susah banget ya kak buat ngelepas trust issues. Tapi sebenarnya kenapa sih kak? Yang bikin susah tuh apa sih? Yang bikin susah itu ya karena orang yang punya trust issues biasanya cenderung buat punya perasaan nggak buruk duluan kalau semua orang tuh pada akhirnya bakal mengkhianati kepercayaannya mereka. Jadi mereka udah bikin simulasi gitu deh di kepala mereka. Jadi mereka udah memprediksi gimana orang bakal mengkhianati kepercayaan mereka dan mereka terlalu mengantisipasi rasa sakit karena dikhianati gitu. Pantesan ya kak, susah banget ngelepasnya. Nah, tapi tenang aja teman-teman, trust issues itu bisa loh diatasin. Gimana tuh kak caranya? Jadi ada beberapa cara nih buat nanganin trust issues. Yang paling jelasnya sih terapi dengan profesional ya. Soalnya profesional di sini dapat membantu kita buat nyari tahu dari mana asal trust issues yang kita punya dan gimana cara ngatasinnya. Profesional di sini tuh siapa sih kak? Kita bisa cari di mana? Nah, profesional yang aku maksud tadi itu psikolog yang bisa ditemui di rumah sakit atau puskesmas. Tapi bisa juga kok ke klinik terpadu yang ada di Fakultas Psikologi UI. Oh gitu. Iya, nah kita juga bisa nyoba buat ngatasin trust issues yang kita miliki dengan cara mengidentifikasi inner voice yang menyebabkan kita jadi nggak mau buat percaya sama orang lain. Gimana tuh kak caranya? Caranya, coba deh dialog sama diri sendiri. Apa bener orang ini tuh nggak bisa dipercaya? Kenapa mikirnya kayak gitu? Kalau emang beneran nggak bisa dipercaya, buktinya apa? Gitu deh. Oh bener banget tuh. Oh iya, selain itu, kalian juga bisa loh nulis cerita kalian sendiri, entah di kertas atau di notes HP. Karena dengan menulis, kalian bisa berpikir kembali tentang hal-hal yang telah menyakiti kalian. Tapi kali ini dengan pandangan yang lebih luas dan lebih jernih. Soalnya udah berlalu gitu ya, jadi udah nggak emosional lagi gitu. Nah, iya bener banget tuh. Lanjut ya. Kita juga bisa ambil resiko emosional untuk mencoba percaya dengan orang lain. Karena kalau misalnya kita takut terus, dan gak mau nyoba-nyoba, ya pasti gak akan bisa lepas dong dari trust issues. Bener banget, emang harus ada usahanya guys. Nah, bener tuh. Selain itu, kita harus percaya kalau ada kebaikan dalam segala situasi, bahkan situasi terburuk sekalipun. Karena hati kita tuh adalah sebuah otot yang hanya akan menjadi lebih kuat dengan digunakan. Makanya kita harus mencoba. Makanya kita harus mencoba nih untuk menjadi lebih terbuka dan berani ambil resiko. Wah, aku suka banget tuh sama perumpamaannya. Nah, yang terakhir, buat ngatasin trust issues, kita harus coba buat ngelihat trust issues bukan sebagai self-protective, tapi sebagai self-sabotaging. Orang yang punya trust issues biasanya cenderung pengen melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit dengan cara bikin tameng sosial. Tapi, di sisi lain, tameng sosialnya itu sendiri jadi bumerang buat mereka. Soalnya bikin mereka jadi membatasi diri sendiri buat berhubungan sama orang lain. Wah, udah gak kerasa banget nih. Kita udah sampai di akhir pembahasan kita kali ini loh. Ternyata udah banyak banget ya yang kita bahas hari ini. Oh iya, kalau kalian ngeliat tanda-tanda trust issues itu ada di kalian, jangan dibiarin aja ya. Bener banget tuh. Yuk, coba perlahan ngatasin trust issues kalian. Dengan tips-tips yang tadi udah aku dan Kak Naura sebutin. Kalian juga bisa minta tolong loh ke orang yang kalian percaya buat ngedukung kalian. Bener banget. Atau kalau kalian nggak punya trust issues tapi kenal sama orang yang kira-kira punya trust issues, bisa banget nih kalian share Self Talk kali ini ke mereka. Terima kasih banget ya teman-teman udah mau ngedengerin di Self Talk kali ini. Semoga Self Talk kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi di Self Talk berikutnya. Dadah! Dadah!